banyak yang masih tidak tahu bahwa produk reksadana adalah sebuah instrumen investasi yang memang didesain untuk orang awam. Kita bisa hal yang konon kabarnya nih Mas, ini safety banget, aman banget untuk dilibatkan dalam sebuah bentuk investasi. Karena kan reksadana itu kan adalah salah satu instrumen investasi yang cocok buat pemula ya. Kita pernah bahas itu ya Mas Ren ya. Bahkan mungkin juga konon kabarnya ini investasi yang minim resiko konon kabarnya. Nah hari ini kita akan bicara tentang sebuah tema besar, pahami resiko dan return reksadana. Mas sedikit dong, boleh nggak diinformasikan tentang reksadana itu apa dan bagaimana agar kita punya satu gambaran besar sebelum kita pilih-pilih nanti. Silakan Mas Filbert. Ya, ada satu hal yang menarik ya bagi smart listeners. Hari ini tuh kalau kita pergi ke jalan ya, di jalan raya itu billboard, ada banyak billboard, lalu kita melihat bank ya. Kalau dulu itu bank itu banyak sekali menawarkan yang namanya kartu kredit ya, ataupun KTA ya, lalu deposito tapi dikasih yang namanya bonus-bonus tertentu, voucher belanja gitu. Coba deh perhatikan ya. Kalau sekarang jalan keliling ya, itu pasti yang dijual salah satunya ditawarkan adalah reksadana. Oke. Ya. Tapi pernah nggak bank hari ini nawarin untuk beli saham? Nggak ada. Ada kayaknya deh reksadana. Nggak ada. Tawarin ya. Reksadana, iya reksadana. Atau beli ini deh, jangan saham, kripto apalagi. Ya jelas, lebih jauh lagi. Ya, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya reksadana ini sudah boleh dibilang masuk ke bank, yang selama ini kita pikir bahwa bank itu adalah suatu tempat yang aman ya. Yes. Iya dong, pastinya gitu ya. Salah satu yang paling dijaga, bahkan Bapak Presiden Republik Indonesia kemarin sudah pidato. Ini coba tolong ya, untuk pengawasan dan pengaturan, pastikan jangan hanya pelaporan, tapi langsung lihat benar nggak ke lapangan, seperti itu ya. Nah, jadi bank adalah tingkat kepercayaan tertinggi dalam industri finansial kita. Nah, reksadana ini ternyata dipercaya juga loh oleh bank menjadi sebuah produk. Jadi artinya, bila pada hari ini kita mungkin baru tahu tabungan, reksadana ini boleh kita mulai pelajari dengan lebih jauh. Karena apa? Bank sudah mulai memasarkan produk reksadana secara getol. Dan ternyata yang namanya reksadana itu banyak yang masih tidak tahu bahwa produk reksadana adalah sebuah instrumen investasi yang memang didesain untuk orang awam. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau nanti orang bilang gini, banyak yang begini, Pak, lebih baik saya beli saham sendiri, apa saya beli reksadana? Nah ini sebenarnya pertanyaannya udah agak sedikit salah. Kenapa? Karena apa? Bank saja tidak pernah membuka yang namanya, ayo sekarang beli saham di sini. Enggak, dia nggak begitu. Tapi beli reksadana. Jadi artinya adalah tingkat dari boleh dibilang tingkat dikelola pengelolaan dan keamanannya itu jelas lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau saham itu resiko ditanggung sendiri. Ya. Loh kok maksudnya gimana? Belum paham. Nah, yang namanya saham 780-an perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Kita masih pilih sendiri dari 780. Tapi kenapa dia bisa menjadi sebuah produk yang sekarang dipasarkan oleh bank? Salah satunya diakibatkan karena sudah dikelola. Jadi bank itu bekerja sama dengan pengelola investasi, namanya adalah manajer investasi kan, pengelola investasi, manajer investasi. Nah, manajer investasilah yang memilihkan sahamnya. Sehingga boleh dibilang ya dengan tingkat pengetahuan, tingkat analisa yang lebih mapan, akses informasi yang lebih baik, tingkat permodalan yang lebih besar, si manajer investasi itu jelas memiliki kapabilitas lebih untuk memilihkan buat kita. Jadi boleh dibilang investasi awam itu bisa dilakukan pada reksadana. Kenapa? Karena kita tidak menyentuh secara langsung sahamnya atau obligasinya. Itu kita tidak sentuh secara langsung. Karena kita sudah percayakan kepada manajer investasi dan bisa dibeli pada banyak tempat hari ini. Berarti bisa dikatakan kalau kita ingin berinvestasi di pasar modal tapi nggak siap dengan resiko yang gede-gede itu, Mas Ryan ya. Jadi produk reksadana ini bisa jadi pilihan gitu ya? Betul, karena pertama ketika kita membeli reksadana, itu kita seperti mempercayakan membeli mobil, kan yang namanya investasi itu sebenarnya kendaraan. Betul. Jadi bayangkan yang namanya ketika kita investasi itu kita seperti sedang mencoba untuk berkendara dari satu kota ke kota lain. Oke. Nah, ketika kita memilih kendaraan, walaupun kendaraannya sama, tapi masalahnya adalah siapa yang nyetir. Satu, apakah Ryan bisa nyetir? Bisa nyetir, setir sendiri.
Pertanyaannya, berapa lama Ryan punya pengalaman menyetir? Mhm. Ada cara lain untuk bisa pergi ke suatu kota, yaitu adalah pakailah supir Ya. yang nyetirin. Nah, reksadana itu adalah seperti memilih kendaraan dan disupirin. Dan tidak boleh milih rute ya. Ya, Karena ya, apa? ya. Karena supir ini sudah sangat berpengalaman, tahu sekali, jadi dia akan setirin buat kita. Cuma tinggal bilang, kalau nyetir, pokoknya saya maunya jangan yang kencang. Ya udah, dia akan patuh. Saya mau yang kencang, ya dia akan patuh dengan kencangnya. Jadi ada tipe kecepatannya itu kita bisa tentukan di awal. Nah, jadi reksadana itu logika dasarnya adalah investasi itu kan adalah menuju suatu tempat, tujuan. Nanti buat anak, nanti buat nikah, nanti buat sekolah, nanti buat nikah lagi, ulang tahun pernikahan, atau nanti buat yang mana. Nah, itu adalah tujuan. Nah, sekarang tinggal ditanya, untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Investasi sendiri. Oh ya udah, saya beli saham sendiri, beli kripto sendiri, beli obligasi sendiri gitu loh. Oke. Itu namanya mengelola sendiri, mandiri. Nah, sekarang dipilihkan. Makanya reksadana itu boleh dibilang awam. Kenapa? Karena seperti duduk di mobil, duduk di belakang, disupirin sama di depan.